Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Yang akan saya lanjutkan adalah pertanyaan dari teman-teman di video setelah 5 bulan pasca operasi patah tulang tibia fibula sudah bisa ngapain aja. Dan ini adalah video sesi kelima menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya di video ini. Tapi sebelum itu, jika kalian semuanya cocok dengan jawaban yang saya berikan, mungkin bisa kalian tonton sampai habis video ini. Tapi jika tidak cocok atau mungkin tidak sependapat, bisa di skip aja, oke? Karena saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, sesuai dengan kapasitas saya pribadi, sesuai dengan kemampuan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama, silakan Cekidot. Dari Yovian Jas, aku ke fisio juga dimarahin mas karena lepas grup di minggu ke-7. Lepas grup di minggu ke-7. Di minggu ke-7 ini mungkin masih di 1,5 bulan ya, karena saya kemarin waktu di fraktur tibia fibula itu 2,5 bulan itu dimarahin sama dokter waktu saya kontrol. Saya memang tidak ke fisioterapi karena menurut saya ke fisioterapi itu terlalu keluar banyak biaya, atau kita nggak bisa latihan sendiri di bawah terik matahari, itu kayaknya kurang pas kalau menurut saya ya. Ini mengenai minggu ke-7 waktu lepas grup, ini menurut saya pribadi, kalau misalnya patahnya mungkin hanya retak ya ini ya, mungkin nggak ada masalah mungkin ya. Kalau patahnya seksual seperti saya ini di minggu ke-7 ini terlalu cepat, jadi mungkin bisa di 2,5 bulan atau di 3 bulan ya, dicoba untuk latihan lepas grup. Jadi seperti itu. Lanjut di Tasyawiah Jepara, kalau saya umur 55 tahun mas, pasca operasi sudah hampir 6 bulan jalan belum bisa apa-apa. Kalau terapi ya lihat-lihat di HP aja, tapi dokter sampai saat ini belum boleh napak. Aku pakai walker mas, tolong solusinya. Kalau sudah umur 55 tahun, otomatis pertumbuhan tulang mungkin agak lambat kalau menurut saya. Kalau mengenai latihan di ahli terapi atau mungkin latihan sendiri di rumah, silakan dilatih aja sendiri di rumah di bawah terik matahari sambil olahraga, sambil pergerakan otot biar tidak terlalu kaku. Dan kalau mengenai bisa napak pandanya, kalau sudah 6 bulan ini, menurut saya pribadi bisa dicoba aja napak di lantai, tapi dengan tidak ada beban ya, karena saya lihatnya di umur, jadi seperti itu. Yang terlebih lagi mungkin juga konsultasi ke dokter ya, bisa napaknya dengan beban itu di bulan keberapa. Jadi umur ini memang mempengaruhi pertumbuhan tulang dan juga latihan untuk terapi. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Edi Purwantoro. Saya umur 39, pasca operasi fraktur tibia 3 bulan sudah pakai 1 kruk mas, itu dibantu rutin fisioterapi mandiri. Mantep bang, 39 ya, umur 39 sudah bisa 1 kruk di 3 bulan ya. Itu bagus sekali, karena umur memang mempengaruhi proses penyembuhan patah tulang. Jadi yang penting bisa dilatih terus, bisa digerak-gerakin terus. Apa salahnya kalau kita mencoba dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu nekat. Takutnya kalau terlalu nekat atau terlalu ekstrim itu malah berakibat fatal. Pokoknya waktu latihan fisioterapi itu usahakan pakai gerakan yang meminimalisir terlalu ekstrim, jadi sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing yang tidak terlalu berat ya. Jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung, masih pakai tongkat bang. Kalau di video ini saya sudah tidak menggunakan tongkat. Saya lepas grup itu di 3 bulan ya, di 3 bulan waktu kemarin itu saya sudah lepas grup. Untuk saat ini saya sudah lepaskan, malah sudah bisa lari-lari ya, alhamdulillah.
Lanjut dari Adia Cairan. Mantap bang, saya memotivasi banget. Saya pasca operasi udah 1 tahun lebih 4 bulan, tapi kata dokter belum boleh lepas tongkat. Alhasil saya coba saja sendiri di rumah, alhamdulillah bisa. Tapi yang saya bingung cara belajar jongkoknya bang, soalnya kemarin ronsen tulangnya belum menyatu sempurna. Tapi buat jalan tanpa tongkat tidak perlu sakit bang, tidak terlalu sakit. Semoga video dari bang ini berguna buat saya latihan di rumah. Makasih banyak bang atas video yang bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah bang, 1 tahun lebih 4 bulan sudah bisa lepas tongkat ya. Alhamdulillah. Semuanya itu memang butuh mencoba sendiri. Jadi hiraukan saran-saran yang sekiranya mengganggu psikologis kita, yang sekiranya itu mengganggu semangat kita untuk bisa bangkit kembali, kayak omongan dari tetangga, omongan dari orang lain yang jangan seperti itu, nanti gini lagi, jangan kayak gitu, bahaya, jangan ya, itu semuanya kalau menurut saya anggap aja angin lalu ya. Yang penting kalian bisa ya lakukan. Yang penting kalian bisa melakukan dengan hati-hati, lakukan aja. Pokoknya dengan kapasitas masing-masing ya, dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan terlalu memaksa, jangan terlalu juga ekstrim untuk melakukan gerakan yang sekiranya tidak sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Oke, lanjut dari Ayam Bakar. Ayam Bakar berkomentar ini guys. Halo, terima kasih videonya. Izin bertanya, saya operasi pada tulang 2 minggu lalu dan rasanya sakit sekali ketika coba berdiri satu kaki dengan kaki yang pasca operasi ditekuk. Kira-kira rasa sakitnya akan hilang kapan ya? Mengenai pertanyaan dari Ayam Bakar ya, rasa sakit waktu habis pasang pen, waktu pasca operasi pasang pen kemarin, saya pribadi nih, saya itu waktu jalan menggunakan kruk hanya satu kaki, dan kaki yang sakit itu saya tekuk itu, wah sakitnya memang luar biasa. Sakitnya itu gimana ya, kalau bisa saya cerita itu bengkak karena digantung ya, karena digantung itu kondisinya pasti bengkak. Yang pertama, yang kedua itu kayak kemeng. Kalau bahasa Jawanya itu kemeng guys. Kemeng kayak nyeri gitu loh ya, kayak kesemutan, kayak segalanya semua campur aduk. Kalau batas sakitnya ini kira-kira kapan? Ya nanti kalau misalnya sudah napak dua-duanya. Kalau sudah 3 bulan lah, kalau waktu saya bisa jalan tanpa truk itu kan 3 bulan. Karena saya mempunyai target 3 bulan harus bisa lepas kruk. Itu kalau pokoknya kalau sudah lepas kruk, saya jamin rasa sakit itu sudah tidak terlalu sakit lagi waktu pertama kali sakit, waktu pertama kali pasang pen. Karena memang dibutuhkan sabar kalau mengenai patah tulang ini ya. Yang paling utama memang sabar. Karena kalau misalnya tidak sabar, pasti mengganggu pikiran kita. Akhirnya kita akan ragu untuk beraktivitas kembali, kita akan patah semangat untuk bisa bangkit kembali, kita akan malas untuk olahraga, untuk latihan penguatan otot, untuk fisioterapi sendiri akan malas semuanya. Yang penting jangan jadikan patokan rasa sakit ini ya, karena kita memang semuanya itu ada batasnya. Tapi apa salahnya kalau kita itu berusaha untuk menahan rasa sakit dengan cara latihan penguatan otot untuk yang patah tulang, untuk bagi-bagi penderita patah tulang ya. Sementara ini untuk yang masih habis pasca operasi pasang pen, dikuat-kuatin dulu sementara ya, karena memang sakitnya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Saya dulu seperti itu, rasanya bener-bener saya nggak bisa tidur itu sekitar 1 bulan. 2 bulan saya udah mulai kerja, udah mulai enak lagi. Yang penting sabar ya, menjalani ujian atau cobaan itu yang penting sabar dulu.
Lanjut dari Arif Blues, foto ronsen pertama pasca operasi berapa minggu Mas? Foto ronsen ini sekitar 1 bulan sekali saya foto ronsen. Waktu habis pasca operasi pasang pen, setelah itu mungkin nunggu 1 bulan lagi baru saya foto ronsen, karena dianjurkan oleh dokter. Foto ronsen itu bukan dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri otomatis ya mungkin saya nanti di luar BPJS ya. Kalau dari dokter ini kan ada rekomendasi, otomatis ya gratis kalau fotonya. Lanjut dari Kurnian Toadi, obatnya gimana Om? Dari RS saja apa ditambah obat lain juga? Mengenai obat ya, ini dari RS waktu kotor juga ada, tapi sesuai dengan kapasitas BPJS ya. Obatnya ya kalsium, obat kalsium sama obat nyeri. Jadi seperti itu aja. Waktu kemarin saya pasca operasi pasang pen ya. Kalau kita beli di luar, mungkin obatnya itu kalau yang saya konsumsi kemarin itu hanya sedia Airportos. Itu aja. Kalau mengenai makanan, saya nggak pernah pilih-pilih makanan. Yang penting saya makan banyak. Semasa pemulihan jahitan saya makan ikan gabus. Semasa pemulihan tulang saya perbanyak makan sayur-sayuran. Lanjut dari Naura Syabila, saya juga patah tulang tibia fibula pasca operasi 4 bulan, alhamdulillah lagi belajar jalan tanpa kruk. Tapi yang bikin worry saya patah tulang luar, jadi ada luka di kaki yang nyampe sekarang susah banget keringnya, mohon solusi. Jadi mengenai pertanyaan dari Kak Naura Syabila ya, ini kalau memang patahnya di luar, otomatis kan pakai pen yang ada di luar itu memang rawan infeksi. Kalau mengenai cara untuk biar cepat keringnya, itu mengkonsumsi ikan gabus ya. Saya dulu juga seperti itu, mungkin bedanya saya patahnya di dalam, jadi otomatis saya berusaha untuk cepat agar cepat kering jahitannya, gitu aja. Yang penting konsumsi makan-makanan yang mengandung karbohidrat ya, biar cepat kering. Saya kemarin tuh konsumsi ikan gabus, sum-sum tulang itu pun jarang, karena nyari sum-sum tulang ini juga terlalu mahal kalau bagi saya. Kalau untuk penyembuhan, untuk terapi penyembuhan luka biar cepat kering, memang paling cepat itu adalah ikan gabus sama sayur-sayuran. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Meka Davirsa, kalau saya agak lambat karena faktor umur yang sekarang umur 40 tahun. Memang kalau umur 40 tahun ini paling tidak itu 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih sudah bisa berjalan tanpa kruk. Kebanyakan menggunakan ahli fisioterapi. Tapi saran saya juga kalau misalnya udah umur 40 tahun ini, kalau bisa ya mungkin dilatih sendiri di rumah. Pertumbuhan tulang memang agak melambat memang. Tapi yang penting bersabar, karena mau gimana lagi, karena kondisi tubuh juga seperti karena kondisi tubuh juga umurnya juga tidak muda lagi, jadi otomatis pertumbuhan tulang juga agak melambat. Yang penting semangat Bang, semangat, jangan putus asa untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Lanjut dari Tisat, saya juga patah tulang tibia fibula, udah jalan 3 bulan Mas, ini masih pakai 1 kruk, rencananya awal Maret mau coba lepas tongkat tapi masih ragu, soalnya sering muncul benjolan di area pen. Ini benjolan di area pen. Benjolan di area pen itu wajar karena saya juga kemarin itu waktu pasang pen itu memang kerasa ada benjolannya, tapi semuanya itu nggak ada masalah. Yang penting kondisi pennya waktu di ronsen masih bagus, terus waktu tulangnya juga waktu di ronsen juga pertumbuhannya sudah bagus, itu nggak ada masalah. Benjolannya nanti hilang-hilang sendiri ya, hilang-hilang sendiri, nggak ada masalah. Yang penting bisa latihan rutin untuk bisa jalan tanpa menggunakan kruk, itu udah bagus sekali. Hiraukan masalah benjolan, karena benjolan itu nanti hilang-hilang sendiri.
Lanjut dari Yellow, mantap Kang, terima kasih Kang. Lanjut dari Mami Rino, aku juga mengalami patah tulang bos, umur kepala 4 lebih 3,5 bulan, belajar jalan pakai 1 kruk. Semangat, semangat Kak, karena memang sudah kepala 4 ini belajarnya memang harus pelan-pelan ya, jangan terlalu gusak-gusu, karena pertumbuhan tulang waktu di umur kepala 4 ini memang agak melambat. Jadi pelan-pelan, kalau misalnya tidak bisa menggunakan 1 kruk pakai 2 kruk, kalau sudah bisa lepas dari 2 kruk pakai 1 kruk, yang penting pelan-pelan, nanti lama-kelamaan sudah bisa tidak menggunakan kruk ya. Jadi seperti itu. Lanjut dari Denny Prada, makasih karena video ini bisa bangun semangatku buat cepat jalan. Terima kasih Bang, semangat ya Bang. Lanjut dari Kosmik, terima penjelasannya yang sudah disampaikan ke saya, seorang ibu yang usia 62 tahun membuat semangat menjalani masa yang indah itu. Semangat ya Bu, 62 tahun ini memang waktu yang sama umur yang cukup tua juga. Semangat, yang penting semangat ya. Yang penting semangat, jangan putus asa, semuanya itu memang ujian dan kita harus sabar untuk menghadapi segala ujian. Lanjut dari Siharma Paung, cepet jalan naik tangga ya Bang. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, karena saya memang latihannya itu terlalu ekstrim kalau menurut saya pribadi, tapi saya lakukan semuanya itu demi saya sendiri biar cepat sembuh. Jadi waktu latihan saya itu mempunyai target dalam artian itu saya 3 bulan harus sudah lepas kruk. Saya harus bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti sebelum saya patah tulang. Jadi saya mempunyai motivasi seperti itu. Makanya waktu latihan itu kalau terkesan memaksa memang iya, kalau terkesan nekat memang mungkin iya ya. Tapi semuanya aku lakukan itu dengan pelan-pelan. Jadi mungkin gerakannya itu dikira terlalu ekstrim, padahal itu gerakan yang saya lakukan itu sesuai dengan kapasitas saya pribadi waktu saya patah tulang kemarin. Jadi seperti itu. Lanjut dari Yudi van der Bes, kalau saya di bulan keempat pasca operasi tibia sudah mantap, bisa jalan tanpa ACC dokter, sudah bisa ke masjid, jalannya menanjak naik. Hanya saja engkel, pergelangan kaki dan telapak kaki masih seperti dulu, kadang berubah keras, kaku, kebas, dan lemas lagi. Oke. Mengenai dari Kak Yudi ini, yang penting sudah bisa jalan tanpa menggunakan kruk, sudah bisa naik turun tangga, karena soal engkel ini bisa dilatih pelan-pelan ya. Bisa dilatih pelan-pelan, digerakkan pelan-pelan, lama-kelamaan udah bisa normal kembali, karena kalau menurut saya pribadi itu kakaknya ini udah bisa jalan, udah bisa naik turun tangga, otomatis mengenai engkel itu belakangan aja. Nanti lama-kelamaan mungkin bisa itu kembali normal kembali engkelnya. Jadi seperti itu. Lanjut dari Lukas Lodong, terima kasih sarannya Mas, saya jadi semangat lagi mendengar motivasi dari Mas. Saya umur 19 tahun mengalami patah tulang tibia fibula akibat kecelakaan waktu bulan Juli 2024, dan kaki saya 2 bulan dipasang pen luar karena ada luka yang parah pada kaki saya, dan 9 bulan kemarin pen luar dilepas dan ganti pen dalam, dan sudah 2 bulan kemarin 12 pemasangan pen dalam, dan sudah bisa belajar nambah, tapi masih pakai 2 kruk. Tapi saya percaya saya pasti bisa. Benar kata Mas, siapa lagi yang bisa usahakan selain diri kita sendiri. Tetap semangat teman-teman yang mengalami patah tulang, tetap semangat. Betul. Panjang sekali dari Mas Lukas ya. Memang siapa lagi yang bisa memotivasi diri kita sendiri selain diri kita sendiri gitu loh, yang kita harus bangkit kembali. Orang lain kalau melihat kita jalan habis pasca operasi pasang pen, kita melakukan aktivitas yang mungkin sekiranya agak ekstrim ya, jogging atau lompat atau main bulu tangkis, padahal
Padahal yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kapasitas kita sendiri, karena kita yang bisa merasakan. Itu pasti jawaban orang lain, kamu nggak apa-apa tak kayak gitu. Awas lu, hati-hati lu. Aku lihat aja ngeri. Awas nanti patah lagi. Awas ya gini-gini. Semuanya pasti merasakan, pasti berkomentar seperti itu. Padahal yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi mungkin dilihat orang itu terlalu berbahaya karena mungkin habis patah tulang. Karena orang lain belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya orang lain udah bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya kita tidak mendoakan ya. Semisalnya ya, itu pasti di dalam dirinya pasti akan timbul rasa gimana caranya saya bisa cepat pulih kembali agar bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Pasti seperti itu. Yang saya rasakan dulu seperti itu. Jadi saya memang berlatih setiap pagi jam 7 sampai jam 9 pagi itu saya latihan sampai dilihat orang-orang semuanya berkomentar seperti itu. Enggak saya dengarkan, semuanya saya lewatin aja. Karena rasa ingin sembuh dalam diri saya ini sangat tinggi sekali. Rasa ingin pulih kembali, ingin beraktivitas seperti orang-orang yang lainnya itu sangat tinggi sekali. Maka dari itu komentar-komentar dari orang lain itu saya lewatkan semuanya. Yang penting saya melakukan hal ini, saya belajar jalan atau menggunakan kruk atau dengan beban, itu semuanya saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya masing-masing. Yang penting semangat, tidak putus asa, dan tidak ragu-ragu dalam melakukan aktivitas. Oke, lanjut dari Arif Widianto. Saya usia 57, tulang tibia patah 2 titik, pasang 2 pen, 14 skrup, fibula juga patah di tengah, tidak di pen. 3 bulan baru boleh belajar menapak kaki. Sejak itu rajin pakai sepeda stasioner. Bulan keempat coba lepas 1 grup, udah bisa. Meskipun bertahap, kaki emang bengkak tapi lama-lama kempes sendiri. Ini memasuki 4,5 bulan. Semoga segera bisa lepas grup. By the way, udah 3 hari ini kerja naik motor sendiri pelan-pelan dan berangkatnya pagi. Monggo semuanya penderita fraktur semangat untuk sembuh. Ikuti petunjuk dari ortopedi Anda. Betul sekali Bang. Ini abangnya ini sudah usia 57 tahun ya, masih semangat seperti ini ya. Apalagi rekan-rekan semuanya atau sahabat-sahabat juga sebenarnya yang masih muda seperti saya ini ya, wajib untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu memang wajib semangat ya. Jangan putus asa, karena patah tulang itu bukan salah satu bukan salah satu kendala yang sangat berat bagi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya ya. Karena kita diberikan patah tulang ini, mungkin ada cara tersendiri dari Tuhan agar kita bisa lebih bersyukur lagi. Jadi seperti itu. Lanjut dari Denik Nur Kumalasari. Mantap Bang, sangat memotivasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Deni ya. Semoga Kak Deni juga semangat terus dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu sesi ke-5 menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika video ini mungkin membantu memotivasi diri kalian masing-masing. Dan jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya yang satu ini. Nanti akan ada sesi selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya. Oke, check it out dan let's go.